Microsoft Word, yang pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan membuat mail match untuk mendesain atau membuat sebuah sertifikat. Pada penjelasan sebelumnya, ya, jadi mailing pada Microsoft Word ini banyak dimanfaatkan oleh kita semua, ya, baik untuk membuat undangan, ya, surat dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian ini tentunya juga akan mempermudah pekerjaan dan aktivitas kita. Nah, ada review sebentar, jadi sebelum kita praktek untuk membuat ada 3 langkah atau 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat dokumen master, ya, dokumen utamanya, atau file master, ya, file master. Lalu nanti yang kedua kita membuat data source-nya, ya, daftar nama-nama yang akan kita kirim surat. Kalau kita mau bikin sertifikat seperti nama-nama orang yang akan kita buatkan sertifikatnya. Lalu yang ketiga adalah menggabungkan atau memasukkan data source itu ke dalam dokumen atau data master. Ya. Nah, cara lain adalah kita bisa juga membuat data source-nya melalui Microsoft Excel, dan itu juga nanti kita akan praktekkan. Nah, seperti pada penjelasan saya sebelumnya bahwa kita akan mencoba membuat sertifikat, ya, ada beberapa tahapan, mungkin nanti bisa diikuti, ya, saya akan coba tunjukkan langkahnya secara perlahan. Silakan diaktifkan untuk Microsoft Word, ya, diaktifkan dulu. Sekali lagi setelah aktif maka tampilannya akan seperti ini. Di penjelasan saya sebelumnya pada teori itu saya jelaskan bahwa di situ untuk membuat sertifikat kita butuh dua font size, ya, tapi itu juga bukan harga mati, artinya font size, ya, maupun setting yang lain itu boleh, ya, sesuai dengan sesuai dengan seni idenya masing-masing sebetulnya. Jadi ini sekali lagi hanya contoh. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar, ya, tentang di sini ada kemarin, ya, ada heading 1, heading 2, ada caption. Nah, ini kita di posisi normal, ya, di modify sebentar aja, ya, diklik kanan lalu modify, ya, seperti yang lainnya kemarin. Ini pokoknya misalkan kita tentukan aja sementara Times New Roman, ya, Times New Roman, terus ukurannya kita bikin 20, ya, karena tadi rata-rata 20, lalu warnanya hitam, terus cetaknya di tengah, gitu, ya, ukuran spasinya 1,5. Nah, ini default untuk font sekali lagi Times New Roman, ukurannya 20, ya, terus warnanya hitam, otomatis hitam. Lalu format paragrafnya di tengah, ya, center, lalu jaraknya 1,5. Kalau sudah diklik OK, nah ini sudah benar. Ya. Ini kita geser mungkin 1 atau 2, jadi enter 2 kali, lalu kita ketikkan saja, caps lock ditekan, ya, sertifikat, ya. Kita enter lagi, kita kasih area kosong, misalkan sekian, ya. Kita ketikkan diberikan kepada, maaf, ini naik, ya, diberikan kepada itu di atasnya, diberikan pada, ya. Nah, ini baru, ya, area kosong nama yang telah
peserta dalam pelatihan komunikasi bijak di masa pandemi. Di Universitas Dian pada tanggal 18 Oktober 2021. Nah, ini ada yang lupa bahwa posisi default ya kertas ini adalah untuk orientation-nya adalah portrait ya. Kita ganti landscape karena biasanya sertifikat itu kan tampilannya horizontal ya, memanjang. Jadi silahkan diklik di sini ya menu layout ya, sini layout ya. Lalu diklik orientation terus kita pilih landscape. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kalau ini dikecilkan pakai susah. Pakai mouse agak susah. Nah, ini ya tampilannya sekian. Jadi sertifikat. Nah, ini nanti fontnya yang khusus sertifikat kalau sesuai penjelasan di teori sebelumnya ini adalah 48 ya. Jadi sekianlah 48. Nah, 48. Kalau mencetak tebal ini ya, ini sudah jadi untuk anggap saja ini adalah dokumen masternya ya. Lalu kita simpan, klik file, save as, lalu misalkan kalau saya taruh di desktop misalkan. Desktop ya, saya kasih nama master sertifikat ya. Save. Nah, kita punya master. Nah, berikutnya adalah kita langkah pertama selesai. Berarti kita sekarang berlanjut ke langkah kedua, yaitu membuat data source. Ya. Nah, data source yang pertama itu kita buat dari fasilitas yang ada di Mailing, tetapi nanti yang berikutnya kita akan coba data source dari Microsoft Excel. Ya. Nah, langkah pertama silahkan diklik menu Mailing, ya, lalu diklik kalau ini tadi ada Start Mail Mode, ini ada letter begini, ya. Nah, lalu berikutnya diklik Select Recipient, terus diklik Type a New List. Nah, muncul ini jendela New Address List, ya, New Address List. Nah, selanjutnya kita akan merubah ini, ya, jadi feed name, title, first name, last name, company name, ya, dan seterusnya. Ya, kita akan rubah. Nah, kita gunakan dulu yang pertama, kita klik ini customize column. Klik, nah ini sini ya. Ada customize address list yang berupa field name, ada banyak. Ya, ini kita hapus ya. Kita hapus semua boleh ya, atau kita sisakan 3 nanti kita rename juga boleh ya. Kalau mau nanti hapusnya naik-naik ya kita klik dari address begini lalu kita delete ya. Kita jawab yes saja. Delete yes begitu. Kita hapus ini. Hapusnya adalah satu-satu ya. Karena kalau satu-satu biasanya apa? Sayang ibu ya. Jadi jangan terlalu tegang belajarnya. Ya ini sekarang ada 3. Ini bisa kita hapus juga atau bisa kita rename. Rename itu misalkan ini last name ya. Kita mau rename misal. Tinggal ini ditunjukkan di last name atau dari atas lah. Title ini kita rename. Ini kita ganti dengan name ya. Misalkan ya, name saja lah. Oke.
Lalu kita klik yang kedua, ini rename juga nama. Ya. Oke, lalu yang ketiga adalah ini jangan instansi lah ya, mungkin program studi aja ya. Kita rename, syarat, ya, tunjuk ini, atau fakultas saja ya, fakultas. Fakultas. Oke, nah gini bisa. Ya. Lalu oke, nah ini sudah muncul ya, ini nama fakultas. Nah ini selanjutnya kita ketikkan nama nih, misalkan Ronaldo Wati. Ini sorry, name ya. B 11 ya 2021 02 233. Nah, kantong kotak nama misalkan Yunisa, fakultasnya adalah ekonomi dan bisnis. Nah, lalu kita klik new entry lagi ya. Jangan diklik OK. Kalau diklik OK nanti kita jendela ini akan close ya. Jadi new entry. Nah, dia ke data kedua C12 ya 2020 1340 Aldebaran, fakultasnya ilmu budaya ya, kita katakan di 11 ya, 2021 1443 namanya Jennifer Lopez ya. Ini di fakultas kesehatan. New entry lagi A 12 2020 Bogi ya di fakultas ilmu komputer. Nah, lalu di E 13 2021 32311 namanya S. Ini fakultas. Nah ini ada yang kurang ya. Diklik aja langsung di sini ya. Nah, 10101. Nah, ini saya kasihkan contoh 5. Nah, contoh lalu diklik OK. Ya, klik OK. Nah, terus ini kita diminta disimpan. Ya, tadi kan saya di stop, saya simpan ke desktop juga. Saya kasih misalkan list sertifikat. Saya save, simpan. Nah, sekarang proses berikutnya adalah kita gabungkan, ya kita gabungkan. Ini terlalu bawah saya. Kita gabungkan. Jadi sekarang posisi saat ini kita sudah punya 2 file. Ya. Yang pertama adalah dokumen master yang kita kasih nama tadi ini master sertifikat. Lalu yang barusan kita ketikkan 5 nama itu dengan 5 fakultas yang berbeda, dengan name yang berbeda, itu kita simpan dengan nama list atau daftar sertifikat tadi. Nah, selanjutnya kita gabungkan. Posisinya sekarang kursor taruh di bawah sini. Kita enter. Lalu kita klik ini, insert merge page. Diklik, kita pilih ini. Enter lagi, kita klik lagi nama. Enter lagi, kita klik lagi fakultas. Nah, ini kita geser ke atas kalau terlalu
ke bawah. Nah, ini kan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini bisa kita naikkan satu. Atau nanti ini bisa di blok juga begini. Jadi klik home, nanti spasinya bisa agak kita mepetkan. Nah, yang sama seperti itu. Nah, ini sebetulnya 3 tahapan sudah kita lalui ya. Jadi yang pertama kita bikin dokumen master sudah, ya, data source-nya sudah, ini dan ini sudah digabungkan. Bukti digabungannya apa? Ini PT ini sudah muncul di sini. Lalu untuk menampilkan hasil penggabungannya, maka kita balik lagi menu My Links ini, ya, karena tadi sudah bisa kemana-mana. Jadi kita karena temanya mailing, makanya ke menu My Links. Lalu kita klik ini, Preview Result. Ya, preview, diklik. Nah, ini munculnya. B11 2021 Yudhistira Ekonomi dan Bisnis. Lalu ini data pertama. Kalau mau data kedua, diklik aja. Klik kanan, klik kanan Jennifer Lopez, klik kanan Bobi Setiadi, klik kanan lagi Endang Estauri. Nah, kalau misalkan posisi seperti ini kita mau cetak, ya. Jadi nanti, nah cetaknya adalah di sini. Jadi cetaknya bukan pakai yang di sini ya. Jadi kalau kita print di sini, file terus print itu ini, ya. Maka yang tercetak nanti yang kelihatan ini di halaman ini saja. Padahal kita sebetulnya punya berapa? 5, ya. Punya 5 sertifikat. Nah ini kalau mau cetak tinggal ini diklik begini, print, ya. Terus nanti print dokumen. Ya. Print dokumen, nanti dia otomatis akan nyetak 5 sertifikat dengan data yang berbeda-beda, ya, NIM berbeda, nama berbeda, fakultas. Nah, ini sebetulnya juga bisa kita bikin penggabungannya itu. Jadi kita tadi sudah punya 2 ya. Jadi master dokumen, data source, ya langsung. Sebetulnya hasilnya bisa kita cetak lagi ya. Jadi misalnya di sini ada edit individual dokumen ya, kita klik begini. Nah, ini misalkan ada hasil penggabungan itu bisa juga menjadi satu nama file baru. Ya, satu nama file baru. Ini sebelumnya di penjelasan saya sebelumnya tidak ada. Jadi ini saya tambahkan saja. Jadi hasil penggabungan data master dan data source itu bisa menjadi sebuah file baru lagi. Ya, jadi langkahnya saya ulangi. Jadi diklik sini, finish and merge ini, ya, edit individual dokumen. Lalu di sini ada all, terus semuanya. Jadi kalau semuanya itu berarti kalau kita punya 5 record atau 5 orang tadi, ya berarti semuanya akan ditampilkan. Kalau current record berarti hanya yang sekarang ada di hadapan kita ini yang ditampilkan. Lalu di sini kita bisa milih sebetulnya dari halaman berapa ke berapa, ya. Dari data berapa ke berapa. Ini kita mau all record aja, lalu ini kita klik OK. Sekarang diperhatikan yang tampil, kalau sebelumnya di sini adalah master, ya, master sertifikat. Di sini ada letter 1. Ini sebetulnya adalah tampilan penggabungan dari dokumen master dan data source. Ya, ini nanti kalau yang kita kerjakan betul, maka kita geser ke bawah itu akan ada 5 sertifikat. Ya, jadi sekarang kita lihat ini Yudhistira. Nah, ini kedua, Yudhistira. Ini ketiga Jennifer. Nah, ini siapa? Bogi. Ini Endang Estauri. Ya, itu ada 5. Ya. Nah, kalau tampilan seperti ini, kita nyetaknya dari sini, ya, seperti kalau kita nyetak lah, yang rutin mungkin kita lakukannya. File, langsung print, nanti akan tercetak 5 kali. Ya, jadi nah ini ngeblank kan, ketika klik mailing, karena ini bukan mailing, ini adalah file baru, hasil penggabungan dari data master dan data source. Nah, file baru ini juga kalau mau kita simpan ya bisa juga ya. Jadi tinggal kita simpan aja misalkan
file, save as, misalnya saya taruh di desktop, gitu ya. Nah, ini misalkan hasil sertifikat. Nah, hasil sertifikat. Kalau ini saya close, nah kita kembali ke master sertifikat. Nah, ini ya master sertifikat. Nah, lalu berikutnya ini sebenarnya sudah jadi sertifikat seperti ini ya. Langkah berikutnya kita hanya akan memberikan tambahan agar tampilan sertifikat itu menjadi lebih bagus ya, lebih menarik. Nah, kita bisa manfaatkan di sini insert gitu ya. Insert jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita klik menu insert. Nah, kalau seperti yang ada di tampilan itu, lalu kita klik ini tadi save ya. Lalu kita pilih segitiga ini ya, basic save. Nah, yang right triangle ya, yang segitiga. Jadi ini kita nggak memakai garis tepinya dulu ya. Klik ini dulu aja. Nah, lalu kita bikin di sini bisa. Nah, sekian ya. Sekian. Nah, ini untuk merotasi ya, kalau tampilan seperti yang dicontohkan tadi, ini kita bisa pakai ini rotate ini. Ini bisa jadi flip vertikal ya, seperti ini. Ini jadi satu ya. Di sini misalkan ada, atau ini kita bikin benar saja ya, 3 gitu misalkan. 3 langsung di sini misalkan 10 ya, coba dibikin. Nanti bisa dirubah kalau nah 10. Lalu ini bisa kita copy ya. Copy ya, kita copy. Nah, tekan Ctrl D. Jadi tombol CTRL ditekan, jangan dilepas, lalu ditekan lagi adalah tombol huruf D ya. Nah, ini bisa kita geser ya. Mouse pointernya taruh di tepi garis ini. Ini bisa klik terus kita drag gitu. Nah, ini bisa kita putar lagi dengan rotasi ini tadi. Nah, ini ya, flip horizontal. Nah, ini bisa kita geser, misalkan ke kanan. Nah, kalau ini kurang panjang ya nanti tinggal ini ditambahkan ya. Kalau ini 10, ini coba kita kasih 15 misalkan. Nah, coba aja, ini digeser. Nah, segini ya. Ini juga dikasih 15. Di tampilan, sorry, ini kurang geser. Nanti agak turun saja. Sehingga dia jadi satu. Nah, ini dikasih warna yang berbeda ya. Jadi ini di format sini. Jadi fill, kalau untuk color itu fill ya. Bisa pakai apa ya? Bisa pakai ini ya, kuning. Lalu garis outline-nya juga kuning. Lalu kalau ini diklik kanan, lalu format save ya. Nah, ini ada fill, ini ada transparansinya ya. Jadi kita kasih misalkan 10, seperti 10. Lalu yang ini juga sama ya, klik kanan, format save. Nah, nanti transparansinya misalnya kita kasih 10. Nah, jadi
di tengah-tengah ini kalau kurang naik dinaikkan. Nah ini ada kayak area kita bisa transparan seperti itu. Terus ya. Nah, lalu di bawah ya, di bawah juga kita berikan insert, kita pakai yang ini ya, tapi segitiga nanti segitiganya agak kecil. Nanti ini kita sesuaikan. Kita bikin dulu aja sembarang di sini. Misalkan sekian. Ini mungkin jaraknya bisa kita perkecil saja. Satu misalkan tidak satu. Nah ini ya, kiri sekian, terus tinggal di copy, duplicate ya, Ctrl D itu untuk duplikasi, duplicate, Ctrl D. Nah ini muncul, kita geser ke kanan, ya, ke kanan. Nah nanti ini di klik format ini, terus di rotasi. Ini lalu dikasih garis, jadi dibikin tidak harus sama persis ya. Silakan boleh berkreasi, misalnya pakai garis ini. Boleh ya, kita pakai garis lurus dulu. Lalu ini bisa diputar. Terus ditaruh di sini. Nah, kalau misalnya kurang pas ya ini diputar. Itu, jadi klik Ctrl J, lalu digeser ke sini, juga sama, di rotasi. Nah, ini ditempelkan ke sini. Ini ya. Nah, lalu kalau misalkan mau ditambah untuk ngecek biar pakai ini nggak apa. Jadi untuk mantau bahwa gambar kita itu sebetulnya lurus, sebenarnya kan terlihat ini nggak lurus. Itu tinggal filenya nanti di profil saja. Nah, jadi kita bisa geser garis kita itu biar pas. Ya. Nah, ini tambah rapi. Ini juga ya, kita geser. Nah, seperti ini juga kita geser sehingga bisa pas. Terus kalau mau ditambah yang lain boleh lagi, misalkan set lagi lingkaran, boleh bikin dimanapun, toh nanti bisa digeser.
sembarang dulu. Nah ini misalnya di sini ada, ini kita bikin satu satu ini juga satu. Nah ini satu lagi saya ini misalkan di universitasnya kita kecilkan saja. Saya kasih Ctrl D, kita geser di sini. Lalu Ctrl D lagi, kita taruh sirkulasi. Tapi ukurannya kita ini kita kasih ukuran setengah. Lalu warna filenya kita ganti ya. Offline-nya juga. Lalu kita Ctrl D, kita pindah. Karena kecilnya, gesernya jadi harus pas. Lalu kita kasih garis lagi. Lalu set outline. Nah, ini garisnya kita dulu agak tebal. Terus copy juga ya, Ctrl D. Project. Ini lalu kita tambah lagi satu garis. Setnya yang dasar.
Nah ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kurang pas ya nanti tinggal diklik diaktifkan. Lalu ini kalau saya biasanya karena biar pas tekan tombol kontrol CTRL lalu masih ditekan kita geser-geser pakai panah. Misalkan kurang naik kontrol. Nah, Oke, ini adalah contoh untuk membuat sertifikat. Yang jelas kalau ini kita klik di mailing ini, maka nama Indang Estaurina ini adalah record atau data kelima. Ya. Kita klik ke kiri berarti data keempat, ketiga, kedua, ke satu. Ini adalah contoh memanfaatkan mailing list pada Microsoft Word. Ini contoh yang kita terapkan untuk membuat sertifikat. Dan yang jelas ini bisa dipakai juga untuk membuat tadi ya undangan atau yang lain. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, menyampaikan sedikit fasilitas yang ada di Microsoft Word yang tentunya bisa kita manfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi-materi selanjutnya. Saya akhiri.